siapakah yang ada di samping kita ini pakai baju ngaji Mandarin. Nah, teman-teman semua, hari ini Lose akan memberikan cuplikan-cuplikan ngaji Mandarin, mengajar Mandarin di berbagai macam tempat ya. Nah, nanti pokoknya kita akan ditemani oleh salah satu ngaji Mandarin kelas berapa? Kelas 1 SMA. Koucu ini kelas 1 SMA ya. Nah, ini adalah kenapa sih ini pakai baju ngaji Mandarin ya? Kenapa ya? Nah, jawabannya adalah karena siapa namanya? Azmi adalah salah satu siswa terbaik ya, siswa terbaik pembelajaran bahasa Mandarin bersama Lause ya. Pokoknya tetap disimak bagaimana cuplikan-cuplikan Lause Azman ngajar bahasa Mandarin. Tetap disimak dalam channel apa? Ngaji Mandarin. Channel Ngaji Mandarin. Oke sobat Ngaji Mandarin, sekarang Lause megang Smart Honey. Ini adalah madu asli Sumbawa. Madu ini Lause akan kasih ke murid Lause ya, yang namanya siapa? Azmi ya. Kita akan challenge ngaji Mandarin. Kita akan tantang Azmi beberapa pertanyaan dari Lause ya. Satu pertanyaan bisa dijawab dengan baik dan benar, maka akan mendapatkan madu dari Lause. Azmi ini salah satu penonton setia ngaji Mandarin. Dia belajar bahasa Mandarin melalui playlist. Jadi setiap playlist yang ditonton pasti tanya ke Lause, Lause ini maksudnya apa? Oke sobat ngaji Mandarin, sekarang kita akan tanya ya, murid Lause ini daya ingatnya sangat kuat sekali. Ya, apa aja coba di playlist Lause ya, di playlist Lause dalam konten Lause yang Lause sudah buat, apa aja itu playlistnya? Ada 4 Lause. Ada 4. Yang pertama itu HSK 3. HSK 3, berarti ini udah belajar HSK 3. Memang sempat saya ajarkan HSK 3. Nah, memang betul ya, pengembangannya Lause kasih ke video-video Lause yang ada di channel Lause. Terus apa lagi? Yang kedua itu ungkapan harian. Ungkapan harian dalam bahasa Mandarin. Apalagi? Sama challenge ngaji Mandarin. Challenge ngaji Mandarin. Ada satu yang lupa. Belum. Apa ya? Nggak dapet ya? Berarti nggak dapet ya? Itu. Apa? Apa? Kita kasih 50-50, belakangnya dasar. Dasar bahasa Mandarin. Masih salah, kita kasih kesempatan satu kali lagi. Apa? 50-50, belakangnya dasar. Ayo apa? Oke sobat ngaji Mandarin, kita kasih satu kesempatan lagi. Apa? 50-50-nya dasar belakangnya. Dasar. Oh, berarti materi dasar. Materi dasar belajar bahasa Mandarin. Sobat ngaji Mandarin, langsung kita akan kasih ke Azmi. Dan ini adalah, baju ini adalah apresiasi dari Lause karena semangat belajar bahasa Mandarinnya ya. Nah, untuk teman-teman semua sahabat-sahabat ngaji Mandarin yang mau baju seperti ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen channel Lause. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan seputar bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Inggris, bisa di chat Lause atau komen di bawah ini, oke? Nah, sahabat ngaji Mandarin, kita akan lihat video-video bagaimana Lause mengajar Mandarin ya di berbagai tempat, di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Pokoknya tetap simak terus Lause bersama murid Lause yang sangat rajin ini dalam channel apa? Channel Ngaji Mandarin. Jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Mandarin. Jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Mandarin. Insya Allah berkah. Oke sahabat Ngaji Mandarin, jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Mandarin. Jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Mandarin. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Ngaji. Jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Mandarin. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Mandarin. Run.
orang tua lihat pembelajaran kita di sekolah itu seperti apa. Oke sahabat ngaji Mandarin, jangan kemana-mana, tetap di ngaji. Yao ta ting tong. Coba ulang, bisa nggak? 我要打叮咚， Bisa? 我要打叮咚， Bisa? 我要打叮咚。 Oke, Feicang hao, keren banget ya, keren semua. Oke, kalau kakak bilang CC jawabnya apa? Hah? Puyung xie. Oke. Xie xie. Puyung xie. Oke, hen hao. Oke sahabat ngaji Mandarin, 大家好，我是阿坤老师，我们要学习汉语吧。那但是首先我希望你们都愿意订阅、分享和评论我的频道。Oke sahabat ngaji Mandarin, saya Azman Laoshi, kita akan belajar bahasa Mandarin. Di topik kita kali ini, kita akan membahas 3 hal yang mesti kita tahu. Nah teman-teman, sahabat-sahabat ngaji Mandarin, sudah tahukah apa materi kita hari ini? Sudah? Belum? Bagi yang belum, oke, bagi yang belum, pasti belum like dan subscribe. Nah, nggak usah tunggu dulu. Oke, Oke, sahabat ngaji Mandarin, Losa akan menjawab pertanyaan tadi. Jadi 3 hal ini adalah pertanyaan dari murid-murid Laoshi. Yang pertama adalah, apa itu aksara Cina? Yang kedua, sejarah Hanzi. Yang ketiga, apa itu Hanyu Pinyin? Nah, di topik kita kali ini kita akan bahas 3 hal ini. Teman-teman, sahabat-sahabat ngaji Mandarin semuanya, sebelum kita mengupas tuntas 3 hal atau 3 materi yang akan kita bahas hari ini, kita mesti hafal. Yang pertama kita akan mengupas tuntas apa itu aksara Cina. Yang kedua, sejarah Hanzi. Yang ketiga, kita akan bahas tentang Hanyu Pinyin. Oke, sahabat ngaji Mandarin, sudah hafal? Oke, secintalah. Sekarang kita akan bahas yang pertama. Yang pertama adalah aksara Cina. Oke, betul sekali. Aksara Cina ini adalah Hanzi. Oke, aksara Cina ini adalah Hanzi. Jadi tidak hanya orang Cina saja yang menggunakan aksara ini, tapi di negara-negara seperti negara Vietnam, Korea, ataupun Jepang, mereka juga menggunakannya. Oke, bisa dibaca ya. Nah, jadi aksara Cina ini adalah salah satu bahasa tulis tertua di dunia. Nah, jadi teman-teman semua, perbedaan antara aksara Cina dengan aksara Latin itu berbedanya sangat jauh sekali. Yang pertama adalah aksara Latin atau Romawi atau Inggris. Satu aksara itu tidak memiliki arti apapun, berbeda dengan aksara Cina. Nah, aksara Cina atau Mandarin, satu aksara itu memiliki arti yang berbeda-beda, ya, tergantung dari guratannya. Oke, sahabat ngaji Mandarin, pertanyaannya adalah, berapakah jumlah aksara Cina? Sudah tahu? Belum? Oke, lo akan jawab. Jadi menurut Kamus Kangxi Dictionary, di situ ada 47.035 Hanzi. Walaupun beberapa di antaranya adalah kombinasi dari beberapa Hanzi yang lain. Kamus ini adalah salah satu kamus terpopuler terlengkap di dunia yang disusun pada masa dinasti Qing atau Kaisar Kangxi. Jadi aksara Cina adalah Hanzi dalam bahasa Mandarin. Oke, yang kedua sahabat ngaji Mandarin, sejarah Hanzi. Sejarah Hanzi ini Losa akan bantu menjawab. Sejarah Hanzi, jadi Hanzi ini pertama kali ditemukan pada masa dinasti Shang.
pada tahun 6600 sampai 6200 sebelum Masehi. Nah, Hanzi ini pertama kali ditemukan dalam bentuk pahatan ataupun dalam bentuk ukiran yang ditemukan pada tempurung, kura-kura, dan tulang rusa, sahabat ngaji Mandarin. Jadi, Hanzi yang dulu sama yang sekarang berbeda. Kalau yang sekarang hampir mirip seperti lukisan. Karena apa? Karena diadopsi langsung dari objek atau bentuk yang digambarkan. Jadi sahabat ngaji Mandarin, dari tahun ke tahun, Hanzi itu selalu melakukan metamorfosis dari ribuan tahun yang lalu hingga sampai yang sekarang ini. Karena kenapa? Karena hampir setiap dinasti itu melakukan perubahan secara radikal terhadap Hanzi. Nah, sampainya pada tahun 1949 terbentuknya RRC Cina, Mao Zedong menyadari bahwa aksara Cina atau Hanzi adalah bahasa aksara yang sulit untuk dipelajari hingga mengakibatkan 90% penduduk Cina mengalami buta huruf. Hingga Mao Zedong menyederhanakan Hanzi menjadi 3000 Hanzi. Hingga kita kenal sekarang dengan istilah dua Hanzi. Ada Hanzi yang tradisional dan Hanzi yang disederhanakan. Kita bisa temukan di Hong Kong, di Taiwan, di Cina, Beijing, kita bisa temukan. Oke, sahabat ngaji Mandarin, jadi sejarah Hanzi dari tahun ke tahun, dari dinasti ke dinasti itu sangat panjang. Hingga sampailah pada yang bentuk sekarang. Yang ketiga adalah Hanyu Pinyin. Oke, sudah tahukah teman-teman semua sahabat ngaji Mandarin? Belum? Oke, lo silakan bantu jawab lagi. Jadi Hanyu Pinyin adalah bunyi bersama bahasa. Pinyin sendiri diartikan sebagai lafal atau bunyi dalam bahasa Mandarin. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah Hanzi ya. Hanzi tadi yang kita sudah bahas, Hanzi ini adalah Hanzi-nya. Dan di bawahnya adalah Pinyinnya. Cara bacanya, ini bacanya adalah 我是大学生 我是大学生. Oke, bawahnya lagi terjemahnya adalah saya adalah mahasiswa. Oke, sahabat ngaji Mandarin, 3 hal yang sudah lo jawab. Yang pertama adalah mengenai aksara Cina. Lo sudah menjawab aksara Cina adalah Hanzi yang sekarang kita pelajari. Yang kedua adalah sejarah Hanzi dari masa ke masa, dari zaman ketemunya Hanzi sampai yang sekarang ini itu berbeda. Hanyu Pinyin adalah bunyi bersama bahasa. Cara kita membaca Hanzi. Oke, sahabat ngaji Mandarin, pokoknya tetap terus tonton channel Lao Shi dalam belajar bahasa Mandarin. Bagi yang ingin bertanya, bisa tulis di komen, di kolom komen Lao Shi. Nanti Lao Shi akan bantu membuat jawabannya. Oke, sahabat ngaji Mandarin, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar bahasa Mandarin, karena bahasa Mandarin adalah bahasa yang asyik untuk dipelajari. Oke, sahabat ngaji Mandarin, 大家好，我是Azman老师，我们要学汉语吧。那但是首先我希望你们到远域订阅、分享和评论我的频道。Oke, sahabat ngaji Mandarin, saya Azman Laoshi, kita akan kembali lagi belajar bahasa Mandarin. Di topik kita kali ini kita mendapatkan request dari murid-murid Laoshi. Requestnya review kembali 4 kunci sukses belajar bahasa Mandarin. Nah, di 4 kunci sukses ini adalah dasar-dasar belajar materi Mandarin, yaitu berkaitan tentang pinyin. Nah, mengenal tentang pinyin, bagaimana cara membaca Hanzi dalam bentuk Latin. Nah, di sini kita akan pelajari 4 kunci dasar ini adalah salah satu yang paling penting, yang paling utama ketika setiap orang belajar bahasa Mandarin. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat ngaji Mandarin, bagi yang belum mengetahui bisa disimak, bisa dipelajari di channel Lao Shi pada topik 4 kunci sukses belajar bahasa Mandarin. Nah, teman-teman semua yang sudah bisa, yang sudah pernah mendengar, bisa disimak semuanya. Dan yang paling penting adalah yang belum like dan subscribe, Lao Shi tunggu ya. Oke, sahabat ngaji Mandarin, sekarang kita akan pelajari yang pertama. Yang pertama adalah shengmu. Shengmu adalah konsonan dalam bahasa Mandarin atau huruf
mati ya, huruf mati dalam bahasa Mandarin. Yang berikutnya adalah inmu, inmu, inmu. Inmu adalah vokal dalam bahasa Mandarin atau huruf hidup dalam bahasa Mandarin. Yang ketiga adalah sheng tiao, sheng tiao, sheng tiao. Sheng tiao ini adalah nada dalam bahasa Mandarin. Dan yang terakhir adalah aturan tetap baca dalam bahasa Mandarin. Nah, 4 ini adalah dasar-dasar kita belajar dari nol, belajar bahasa Mandarin. Bagi teman-teman semua, sahabat-sahabat ngaji Mandarin yang belum bisa, yang kesulitan untuk belajar bahasa Mandarin, jangan langsung ke percakapan, ataupun jangan langsung ke bercerita, ataupun langsung ke cangke. Kita pelajari dulu yang paling dasar ya. Dasar ini kita bisa pelajari, bisa matang, bisa bagus, bisa betul-betul paham dan mempraktekkan, itu lebih bagus ya daripada kita langsung ke tingkat yang lebih sulit. Oke, sahabat ngaji Mandarin, yang pertama adalah shengmu, shengmu. Shengmu adalah konsonan dalam bahasa Mandarin. Rosa akan kasih contoh seperti ini. Kita baca bersama-sama. Po, po, mo, fo, te, te, ne, le. Ke, ke, he, ji, qi, si, zi, zi, si, shi, 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 re. Oke, ada 23 hurufnya. Kita ulang. Po, po, mo, fo, te, te, ne, le. Ke, ke, he, ji, qi, si, zi, zi, si, shi, shi, shi. Re, re, re. Oke, ini adalah konsonan dalam bahasa Mandarin. Contohnya seperti ini. 把朋友麻烦地天拿累个可喝几七喜在在是充吃是热。 Oke, tadi itu adalah contoh penggunaannya ya. Penggunaan dari po, po, mo, fo, b, p, m, f digunakan seperti itu. Nah, setiap kosakata dalam bahasa Mandarin awalnya adalah selalunya adalah konsonan, diawali dengan konsonan dan diakhiri dengan vokal. Vokalnya adalah inmu, inmu. Nah, inmu adalah vokal. Vokal terbagi menjadi 3, ada vokal ganda, ada vokal tunggal, ada vokal shengao. Oke, yang pertama adalah tan inmu. Tan inmu adalah vokal tunggal. Contohnya a, o, e, i, u, i. A, o, e, i, u, i. Oke, yang kedua adalah fu inmu. Fu inmu adalah vokal ganda. Contohnya ai, ao, o, e, ya, ye, wo, yao. Ai, ao, o, e, ya, ye, wo, yao. Oke, yang ketiga adalah pi i inmu. Pi i inmu adalah vokal shengao. Contohnya an, ang, ong, en, eng, in, ing, un, ung, yun, yuan. An, ang, ong, en, eng, in, ing, un, ung, yun, yuan. Nah, oke. Kita kasih contoh. Rosa akan kasih contoh. Setiap kosakata dalam bahasa Mandarin rata-rata depannya adalah konsonan dan diakhiri dengan huruf vokal. Contohnya seperti ini. Contohnya pa peng yo ma fa, pa peng yo ma fa. Kita bisa lihat di sini po a pa, pe eng peng, i o yo peng yo, mo a ma, fo a fa. Kita baca semuanya. Pa peng yo ma fa, pa peng yo ma fa. Ini adalah cara mengejanya.
po a pa pe eng peng. Nah, seperti ini ya. Oke. Yang berikutnya adalah kita akan pelajari yang ketiga adalah sheng tiao. Sheng tiao. Sheng tiao. Sheng tiao adalah nada dalam bahasa Mandarin. Setiap satu kata memiliki 4 nada yang memiliki arti yang berbeda-beda. Nah, ada nada yang tidak ada artinya disebut nada netral. Oke, kita kasih contohnya. Ma, 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 ma. Ma artinya ibu. Ma artinya jerami. Ma artinya kuda. Ma artinya marah. Kalau ma netral artinya apakah? Oke, sahabat ngaji Mandarin, untuk memahami nada, Rosa akan berikan contohnya seperti ini. Nada dalam bahasa Mandarin yaitu ada 4. Yang pertama, nada datar. Nomor 1 kita bisa baca dibaca datar tinggi. Yang kedua, nadanya dibaca naik dari bawah ke atas. Nada ketiga dibaca memantul dari atas ke bawah dan ke atas kembali. Nada 4 dibaca menekan dari atas ke bawah. Oke, sahabat ngaji Mandarin. Nah, contoh untuk dalam kosakatanya adalah seperti ini. I, I. Pa, pa, pa. I, pa. Itu adalah contohnya. Oke, sahabat ngaji Mandarin. Jadi, tadi adalah contohnya dalam penggunaan nada dan dalam penggunaan konsonan dan vokal. Sekarang adalah aturan tetap baca dalam bahasa Mandarin. Aturan tetap baca bahasa Mandarin ini adalah salah satu yang paling penting juga di materi ini. Kita bisa pelajari. Oke, Rosa akan terangkan dari awal sampai akhir ya. Bisa didengarkan? Oke, bisa diperhatikan. E dibaca E. Apabila jatuh setelah huruf Y, maka dibaca E. Contohnya Y, artinya juga. Ei dibaca ei, contohnya pei. I dibaca i. Apabila jatuh setelah huruf c, c, s, ch, ch, sh, re, maka dibaca e, contohnya chi fan. Ie dibaca iye, contohnya pie. Yen dibaca yen, contohnya pien. U dibaca u. Apabila jatuh setelah huruf ci, ci, si, i, maka dibaca i. Contohnya adalah si, yao, cieta. Uan dibaca ien. Apabila jatuh setelah huruf j, k, x, y, maka dibaca ien. Selain itu dibaca uan. Oke, sahabat ngaji Mandarin, tadi itu adalah penjelasan dari Rose mengenai sheng mu, in mu, sheng tiao, dan aturan tetap baca dalam bahasa Mandarin. Kita ringkas, kita namakan materi ini adalah 4 kunci sukses belajar bahasa Mandarin. Nah, makanya teman-teman semua, sahabat-sahabat ngaji Mandarin yang masih bingung bagaimana belajar bahasa Mandarin, apa yang mesti dipelajari, pelajari 4 kunci ini dulu. Ketika 4 kunci ini sudah hafal, sudah bisa, dan sudah dipraktekkan, dan hasilnya sudah maksimal, maka boleh lanjut ke hanzi, ke huihua, ke kushi. Oke? Bisa lanjut ke situ. Nah, intinya adalah dasar dulu. Kalau dasar sudah bisa, kesananya akan mudah, ringan, dan akan gampang. Oke? Pokoknya sahabat ngaji Mandarin tetap terus disimak dalam channel Ngaji Mandarin. Apabila teman-teman semua, sahabat-sahabat ngaji Mandarin ingin bertanya, ingin request seputar grammar, ataupun percakapan, ataupun tentang seputar bahasa Mandarin, bisa di komen di kolom komennya Lause. Oke? Nanti Lause akan buatkan, akan bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, dari sahabat-sahabat ngaji Mandarin semua. Oke? Hao, zaijian, xie. Oke, sahabat ngaji Mandarin, ada yang tahu mengenal kata ganti dalam bahasa Mandarin? Belum? Tetap tonton di channel Lause, channel Ngaji Mandarin. Oke, sahabat ngaji Mandarin, 大家好，我是艾兹曼老师，我们要学汉语一起吧。
那但是首先我希望你们到原语订阅、分享和评论我的频道。Oke, sobat ngaji Mandarin, saya Azman Laushe. Kita akan kembali lagi belajar bahasa Mandarin. Di topik kita kali ini, kita akan membahas tentang mengenal kata ganti dalam bahasa Mandarin. Sesuai dengan request murid-murid Laushe tentang mengenal kata ganti bahasa Mandarin, hari ini Laushe akan share apa itu kata ganti dalam bahasa Mandarin. Oke teman-teman semua, sebelum kita membahas itu, teman-teman semua mesti menghafal. Topik kita kali ini adalah mengenal kata ganti dalam bahasa Mandarin. Bagi teman-teman semua yang belum like, subscribe, Laushe tunggu. Oke teman-teman semua, sahabat-sahabat ngaji Mandarin, yang pertama yang kita mesti ketahui adalah dua. Yang pertama adalah kata ganti tunggal, dan yang kedua adalah kata ganti jamak. Kata ganti tunggal kita bisa hafal dengan rumus wanita. Wa-nya itu wo, ni-nya itu ni, ta-nya itu ta. Wo, ni, ta, wo, ni, ta, wo, saya, ni, kamu, ta, dia. Oke, sekarang kita lihat hanzi-nya. Wo, ni, ta, wo, saya, ni, kamu, ta, dia. Wo, saya, ni, kamu, ta, dia. Oke, dengan rumus wanita. Oke, sahabat ngaji Mandarin. Nah, dalam penulisan hanzi ta ini memiliki dua. Ta laki-laki dan ta perempuan. Dalam bentuk pinyin itu sama penulisan, akan tetapi dalam bentuk hanzi itu berbeda. Bisa dilihat? Yang kedua adalah kata ganti jamak. Kata ganti jamak dalam bahasa Mandarin cukup ditambahkan men. Men, tidak memiliki nada. Men. 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 Contoh, kita ambil dari rumus wanita. Pertama, wo, saya. Wo men. Wo men. Wo men. Wo men. Artinya kita, kami. Woman. Woman. Ni sekarang. Ni ditambahin men. Ni men. Ni men. Ni men. Kalian. Kalian. Ni men. Tamen. 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 Artinya mereka. Tamen. Tamen artinya mereka. Yang pertama woman, nimen, tamen. Woman, kita, nimen, kalian, tamen, mereka. Oke, sahabat ngaji Mandarin, untuk contohnya kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah 我是好人，我是好人，我是好人。Saya adalah orang baik. Yang kedua adalah 我是中国人，我是中国人，他是中国人。我 artinya saya, ta artinya dia. Kalau 他是中国人, dia adalah orang Cina. Oke, yang pertama tadi contohnya 我是好人, saya adalah orang baik. 他是中国人，他是中国人, dia adalah orang Cina. Oke, sekarang kita ulang. Yang pertama adalah kata ganti tunggal. Kata ganti tunggal dengan rumus wanita. Wo, saya. Ni, kamu. Ta, dia. Wo, saya. Ni, kamu. Ta, dia. Kata ganti jamak. Tambahkan men. Woman.
你们他们我们你们他们我们kami atau kita, 你们 kalian, 他们 mereka. Oke sahabat ngaji Mandarin, jadi hari ini kita belajar kata ganti dalam bahasa Mandarin. Ada 2, kata ganti tunggal dan kata ganti jamak. Oke sahabat ngaji Mandarin, bagi teman-teman semua yang ingin bertanya tentang seputar bahasa Mandarin atau bahasa Arab, bisa like, subscribe, dan komen di sini. Nanti Losa akan bantu menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, sahabat-sahabat ngaji Mandarin semua. Karena bahasa Mandarin adalah bahasa yang asyik untuk dipelajari. Ting. Oke sahabat ngaji Mandarin, sudah tahukah penggunaan shi, ke, ren, wen? Sudah? Belum? Kalau belum, tetap tonton di channel Lao Shi. Oke sahabat ngaji Mandarin, 大家好，我是Azman 老师，我们要学汉语1级吧。那但是首先我希望你们都愿意订阅、分享和评论我的频道。Oke sahabat ngaji Mandarin, saya Azman 老师, kita akan belajar bahasa Mandarin. Di topik kita kali ini, kita akan membahas tentang kosakata yang menjadi kosakata bentuk to be atau penggolongan. Nah, di sini ada shi, ke, ren, wen. Jadi ada beberapa penggolongan atau to be dalam bahasa Mandarin yang nantinya Laosa akan jelaskan. Nah, ini adalah request dari murid-murid Laoshi tentang to be dalam bahasa Mandarin atau penggolongan dalam bahasa Mandarin. Nah, di sini ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama kita akan sebutkan adalah shi. Shi yang pertama. Yang kedua adalah ke. 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 Yang ketiga adalah ren. 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 Yang keempat adalah wen. 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 Atau yu. Yu. Oke sahabat ngaji Mandarin, sebelum kita membahas, sebelum Laosa menjelaskan 4 kosakata tersebut, teman-teman semua wajib untuk menghafal terlebih dahulu. Yang pertama, shi. Yang kedua, ke. Yang ketiga, ren. Yang keempat adalah yu. Oke. Nah, untuk teman-teman semua yang belum like dan subscribe, sekarang bisa di like dan subscribe. Hao, xie teman-teman semua, sahabat-sahabat ngaji Mandarin. Oke, sahabat ngaji Mandarin, kita akan bahas yang pertama. Yang pertama adalah shi. Shi artinya adalah. Shi ini digunakan untuk semua kata ganti orang dan khusus untuk kata benda saja, ya. Contohnya, 我是, 你们是, 他是, 我们是, 你们是, 他们是. Oke? Nah, shi ini ketika masuk atau digunakan dalam bentuk kalimat memiliki 2 rumus, ya. Yang pertama rumusnya subjek, kemudian shi, kemudian kata benda. Contohnya, 他是老师, dia adalah guru. 他是中国人, dia adalah orang Cina. Rumus yang kedua, subjek, shi, kata sifat, kemudian kata benda. Contohnya, 他是好人, 他是好人, dia adalah orang baik. Contoh yang lain, 中国是大国家, Cina adalah negara besar. Oke, hao itu adalah kata sifat,
adalah kata sifat juga. Oke. Nah, yang berikutnya kita akan bahas tentang ke. Ke adalah penggolongan dalam bahasa Mandarin. Nah, ada beberapa kosakata yang tidak memiliki penggolongan, ya. Contohnya di sini Lause akan berikan contoh ike ren, ike pengyou, san ke lao shi. Itu adalah contohnya, oke? Jadi ke ini adalah kata penggolongan yang sifatnya umum, oke? Yang ketiga adalah ren. Ren artinya adalah orang, menunjukkan kepribadian seseorang terkait wilayah, tempat, atau negara, ya. Contohnya adalah 我是中国人, saya adalah orang Cina. 他是 Bogor人, dia adalah orang Bogor. Nah, jadi ren ini jatuh setelah kosakata wilayah, tempat atau negara, maka akan menjadi Chungguoren, Bogoren, Bogoren orang Bogor, Chungguoren orang Cina. Oke, sahabat ngaji Mandarin, yang keempat adalah penggunaan wen atau yu. Wen dipakai dalam bentuk tulisan. Kalau yu dipakai dalam bentuk dialog atau berbicara langsung. Nah, teman-teman sahabat ngaji Mandarin semua, wen digunakan untuk kepribadian bahasa seseorang terkait dengan wilayah, daerah, atau tempat negara, ya. Seperti itu, seperti yang tadi. Nah, teman-teman semua, sobat-sobat ngaji Mandarin, di sini contohnya adalah 我说汉语 Hangyu. Nah, kita pakai yu karena kita pakai dalam bentuk dialog, ya. Artinya, saya, shuo berbicara, Hangyu bahasa Mandarin. Contoh yang kedua adalah ta hui suo ing wen. Ini kita pakai dalam bentuk tulisan, ya. Ta hui suo ing wen, dia bisa berbicara bahasa Inggris. Oke, teman-teman semua, sobat-sobat ngaji Mandarin semua, kita akan ulang pelajaran kita. Yang pertama kita sudah menjelaskan tentang shi, ya. Shi, oke. Yang berikutnya kita sudah menjelaskan tentang ke. Oke. Yang berikutnya, yang ketiga kita sudah menjelaskan tentang ren. Yang keempat kita sudah menjelaskan tentang wen atau yu. Oke, sahabat-sahabat ngaji Mandarin. Jadi teman-teman semua, sahabat-sahabat ngaji Mandarin, bisa diulang-ulang materi Lause yang sudah Lause berikan. Karena materi yang Lause berikan itu dari dasar banget, ya. Jadi teman-teman semua yang belajar bahasa Mandarin dari nol pastinya akan bisa jago berbicara bahasa Mandarin. Oke, untuk teman-teman semua, sahabat-sahabat ngaji Mandarin, bagi yang masih kesulitan untuk belajar bahasa Mandarin atau belajar bahasa Arab, bisa chat Lause atau komen ke Lause, request ke Lause, maka Lause akan berikan bantuan jawaban penjelasannya. Oke? Untuk teman-teman sahabat ngaji Mandarin, tetap semangat belajar bahasa Mandarin, karena belajar bahasa Mandarin adalah belajar yang asyik, ya, pelajaran yang asyik untuk dipelajari. Hao, xie xie, zai jian. Oke, sahabat ngaji Mandarin, sudah tahu bagaimana cara penggunaan kata kerja dalam bahasa Mandarin dan membuat kalimatnya? Belum? Tetap disimak dalam channel Ngaji Mandarin. Oke, sahabat ngaji Mandarin, 大家好，我是 Azman 老师，我们要学汉语1级吧。那但是首先，我希望你们到愿意订阅、分享和评论我的频道。Oke, sahabat ngaji Mandarin, saya Azman Lause. Kita akan belajar kembali, belajar bahasa Mandarin. Di topik kita kali ini, kita akan membahas bagaimana cara penggunaan kata kerja dalam bahasa Mandarin atau verb, ya, dalam istilah bahasa Inggris.
Nah, ini adalah salah satu request dari murid Laushe, bagaimana cara penggunaan kata kerja dalam bahasa Mandarin. Apakah sama seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab dan bahasa-bahasa yang lain? Pokoknya tetap disimak dalam channel Laushe, channel Ngaji Mandarin. Nah, sebelum kita bahas, ingat, kita akan mengingat terlebih dahulu materi kita ya. Jadi materi kita hari ini adalah penggunaan kata kerja dalam bahasa Mandarin dan bagaimana cara membuat kalimatnya. Nah, di sini yang mesti dihafal adalah dua ya. Dua hal yang mesti dihafal terlebih dahulu sebelum Laushe jelaskan. Yang pertama adalah kita akan menghafal kalimat positif dalam kata kerja. Oke. Yang kedua, kita akan menghafal kalimat negatif dalam penggunaan kata kerja. Oke, jadi ada dua, kalimat negatif, kalimat positif atau kalimat positif dan kalimat negatif dalam penggunaan kata kerja dalam bahasa Mandarin. Oke, sahabat Ngaji Mandarin, bagi yang belum subscribe, like, komen, Laushe tunggu. Hao, xie. Oke, nah yang pertama kita akan bahas adalah kata kerja. Perhatikan di sini tidak ada perubahan kata kerja dalam bahasa Mandarin ya. Walaupun dengan perubahannya waktu tertentu atau khusus seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, nah itu ada perubahan-perubahan tertentu ketika berhubungan dengan waktu. Nah, kalau dalam bahasa Mandarin, sifatnya bahasa Mandarin yaitu tetap tidak berubah. Contohnya kan, ya bacanya kan, tidak berubah ya. Contohnya lagi cuo, ting. Nah, itu tidak ada perubahan sama sekali, tetap ya. Oke, sahabat Ngaji Mandarin, sekarang kita akan membahas contoh kalimatnya ya. Ada kalimat positif dan kalimat negatif dalam penggunaan kata kerja dalam bahasa Mandarin. Oke, yang pertama adalah kalimat positif dalam penggunaan kata kerja. Di sini Laushe akan kasih rumusnya. Yang pertama adalah rumusnya subjek ya. Yang pertama adalah subjek, kemudian yang kedua adalah verb, kata kerja, kemudian yang terakhir adalah objeknya. Oke. Nah, Laushe ulang. Subjek, verb atau kata kerja, dan terakhir adalah objeknya. Oke. Contohnya adalah wo kan shu, wo kan shu, saya membaca buku ya, atau melihat buku. Oke, bisa kan, bisa tu. Oke, jadi di sini kita akan ambil contoh wo kan shu, saya melihat buku, atau istilah lainnya membaca. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, tapi membaca itu ada bahasa Mandarin khususnya. Tu adalah bahasa Mandarin membaca. Kalau kan itu melihat, atau kan melihat-lihat. Oke, yang kedua, contoh yang kedua, 昨天我听音乐 kemarin saya mendengar musik. Oke, kemarin 昨天我 saya 听 mendengar 音乐 musik ya. 我 saya, 听 itu mendengar. Oke, jadi 昨天我听音乐 kemarin saya mendengarkan musik. Oke, contoh yang ketiga, ini masih kalimat yang positif ya dalam penggunaan kata kerja. Oke, yang ketiga, contoh yang ketiga, 今天我去学校今天我去学校 hari ini saya pergi ke sekolah. 我 itu saya, 今天 hari ini. Oke, 学校 itu sekolah ya. 学校 itu sekolah. Oke, jadi bahasa Mandarinnya 今天我去学校 hari ini saya pergi ke sekolah. Oke, nah tadi 3 contoh itu adalah contoh penggunaan kata kerja dalam kalimat positif. Oke,
saya melihat buku yang pertama. Yang kedua, kemarin saya mendengarkan musik. Kemudian yang ketiga, hari ini saya pergi ke sekolah. Oke. Nah, yang kedua, kita akan membuat kalimat negatif ya dalam penggunaan kata kerja. Oke. Nah, di sini ada contohnya. Saya akan kasih contohnya dan rumusnya ya. Oke, rumusnya yang pertama adalah subjek, kemudian dikasih pu, kemudian kasih verb, kemudian dilanjut dengan objek. Nah, jadi tidak beda jauh ya, cuma ditambahkan pu, artinya tidak. Nah, itu langsung menjadi kalimat yang negatif ya. Oke, contohnya kita kasih pu ya. Wo pu, wo pu kan shu, saya tidak melihat buku. Oke, tinggal ditambahkan pu ya, artinya tidak. Berikutnya, yang kedua, contoh yang kedua. Oke, kita ambil yang 昨天 yang tadi ya. 昨天我不听音乐. Kemarin saya tidak mendengar musik ya. Kemarin saya tidak mendengarkan musik. Oke, seperti itu. Tinggal tambahkan pu. Mudah sekali, gampang ya. Yang ketiga sama. 今天我不去学校. 学校. Hari ini saya tidak pergi ke sekolah. Oke, tinggal ditambahkan pu. Oke. Nah, itu adalah contoh kalimat negatif dan kalimat positif yang tadi di awal ya. Nah, dalam bahasa Mandarin sangatlah mudah sekali kita belajar bahasa Mandarin. Karena belajar bahasa Mandarin itu seperti kita belajar bahasa Indonesia, ya. Oke, sahabat ngaji Mandarin semuanya, kita akan mengulang materi kita hari ini, ya. Jadi, penggunaan kata kerja dalam bahasa Mandarin. Tidak ada perubahan, ya. Tidak ada perubahan seperti bahasa Arab, bahasa Inggris itu perubahannya banyak, ya. Ketika disandingkan dengan waktu ya, perubahan waktu. Nah, dalam bahasa Mandarin tetap tidak ada perubahan. Kan tetap dibaca kan, cuo tetap dibaca cuo, ci tetap dibaca ci. Oke. Nah, dalam bahasa Mandarin tadi kita sudah memberikan dua kalimat ya, kalimat negatif dan kalimat positif. Itu masing-masing punya rumus. Yang pertama positif. Tadi rumusnya apa? Kita ulang lagi ya. Yang pertama rumusnya positif, subjek, verb, kemudian objek. Oke. Kemudian kalimat negatif yang kedua. Rumusnya subjek, kemudian pu, kemudian verb, kemudian objek. Oke, teman-teman semua, sahabat-sahabat ngaji Mandarin, apabila ingin bertanya lagi seputar bahasa Arab dan bahasa Mandarin ya, Lose dapat terus yang bahasa Mandarin. Jadi Lose akan share terus yang bahasa Mandarin. Ketika nanti ada yang request bahasa Arab, nanti Lose akan request yang bahasa Arabnya. Oke, tetap semangat belajar bahasa Mandarin, karena belajar bahasa Mandarin itu adalah pelajaran yang asyik untuk dipelajari. Hao, xie xie, zai jian. Optimis, tetap dilatih, jayo!